Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang apa itu yang dinamakan ilmu. What is called the sciences. Alhamdulillah, di akhir perkuliahan kita kali ini kita juga bisa mengakses perkuliahan Bapak Nildol Pesum, PhD. Siapa beliau? Searching saja ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berbicara tentang falsafah kesatuan ilmu, maka mau tidak mau kita akan bertanya, apa itu ilmu? Saya ataupun siapapun ketika ditanya apa itu ilmu, sesungguhnya kita sedang mulai berpikir. Siapapun akan berpikir apa itu ilmu. Kenapa demikian? Ya karena pertanyaan itu memang pertanyaan sangat filosofis. Ya. Pada titik ini mulailah sesungguhnya orang itu berfilsafat. Jawaban tentang apa itu ilmu bisa bertentangan dengan jawaban orang lain tentang pertanyaan yang sama itu. Biasanya orang akan menjawabnya dari tiga sisi ontologi, sisi epistemologi, dan sisi aksiologi. Tetapi dalam banyak kesempatan juga para pemikir menjawab ketika pertanyaan ilmu pengetahuan itu apa, maka pertanyaannya akan dijawab dengan apa yang bisa diketahui. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui, cara kita mengetahui, dan yang terakhir adalah bagaimana pengetahuan yang kita dapatkan itu benar atau bisa dibuktikan secara benar, begitu. Nah, tetapi memang ini pertanyaan yang sangat sulit. Jangan-jangan memang tidak bisa dijawab atau tidak ada kesepakatan atas jawaban-jawaban itu, sehingga tidak akan pernah selesai. Seorang saintis mengatakan bahwa seperti anak muda yang lain, saya ingin menjadi jenius tapi gelak tawa tanpa ampun datang menyela. Ya, ada juga orang lain berkata bahwa ketika kita berangkat dari kekaburan dan mengakhirinya dengan kekaburan pula, tetapi dalam taraf yang lebih tinggi. Ini begitu sulitnya menjawab apa itu sesungguhnya ilmu pengetahuan, begitu. Jawaban-jawaban itu nanti akan sangat tergantung pada perspektif yang dipunyai oleh seseorang. Oke. Ya, sebelum kita sampai pada jawaban apa itu ilmu, kita akan membahas tentang bagaimana isyarat Al-Quran, bagaimana isyarat ajaran agama Islam ini tentang ilmu pengetahuan atau aktivitas ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah bahwa mencari ilmu itu penting. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang mencari ilmu akan diberi makom yang lebih tinggi. Yang kedua, kita juga menemukan bahwa ilmu yang dapat kita dapati itu sesungguhnya hanya sedikit saja. Kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini nanti mungkin akan sangat berhubungan dengan teori-teori di dalam filsafat, misalnya filsafat matematika atau filsafat ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu pengetahuan sosial dan yang lain-lain. Ada teori ketak terhinggaan misalnya, bahwa ada sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu sudah dinyatakan bahwa wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang ketiga adalah aktivitas keilmuan harus dalam konteks ibadah. Nah, sebenarnya aktivitas-aktivitas yang lain juga begitu, tapi karena kita pembicaraan tentang ilmu, maka aktivitas meneliti, aktivitas membaca, aktivitas bereksperimen, aktivitas menganalisis dan lain sebagainya, termasuk mempublikasikan hasil penelitian ilmiah, itu semuanya harus dalam konteks beribadah. Tanpa konteks itu, maka tidak berarti apa-apa. Ya. Selanjutnya adalah bahwa ilmu pengetahuan dan juga hasil dari ilmu pengetahuan yang berupa teknologi atau yang lain-lain, itu semuanya tidak boleh digunakan untuk merusak alam, dan termasuk dalam alam itu adalah diri kita sendiri. Inilah rambu-rambu Al-Quran dalam hal ilmu pengetahuan. Oke, kita sampai pada pengertian dulu. Sebelum membahas yang lebih lanjut, kita buka kamus dulu satu persatu. Dalam bahasa Arab ada Kamus Mukhtarus Sihah dikatakan bahwa mengetahui atau ilmu adalah mengetahui. Arafahu al-ilmu ay al-ma'rifah, atau alima ay arafa, begitu. Kemudian dalam bahasa Inggris, kamus Inggris Oxford ya, scientist itu atau science itu berasal dari kata bahasa Latin scientia yang artinya adalah knowledge. Tapi kemudian mengalami perubahan makna. Dalam kamus Oxford yang disebut sebagai science adalah intellectual and practical activity encompassing the systematic study and structure and behavior of the physical and natural world through observation and experimentation. Jadi ada eksperimen, jadi ada minimal 3 kategori. Yang pertama adalah tentang physical atau natural world, jadi dunia fisik atau dunia kealaman. Yang kedua adalah tentang observasi atau al-mulahadhah.
Yang ketiga adalah tentang eksperimen atau at-tajribah. Ada 3 elemen itu yang sebelumnya tidak disebutkan. Ini juga dalam Kamus Britannica disebutkan bahwa ayyunidomin lil ma'rifah yu'na bil alamil mati wal zahiru. Jadi sembarang sistem ilmu pengetahuan yang konsen pada dunia fisik. Sama lagi dikatakan di sini adalah dunia fisik sekali lagi. Yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah eksperimen. Unsur penting dalam ilmu pengetahuan harus kita sadari dulu. Kamus dalam National Academy of Science Amerika ini mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah cara tertentu dalam mengetahui dunia ini. Dalam mengetahui dunia ini, eksplanasi dibatasi pada observasi dan eksperimen. Penjelasan-penjelasan tentang dunia ini dibatasi lewat atau dibatasi berangkat dari observasi dan eksperimen. Dan juga bisa diteliti atau bisa juga dieksperimentasi lagi oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain, other scientists. Explanation that cannot be based on empirical evidence are not a part of science. Jadi kalau ada klaim bahwa ini adalah sebuah ilmu pengetahuan tetapi tidak didasarkan pada bukti yang bersifat empiris, bukti empiris yang tadi itu, yang observasi itu tadi, maka ia tidak merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Sekali lagi, at-tafsirat al-ghairu mu'tamidah ala adillatin tajribiyatin hiya laysat juz'an minal ilm. Ini selanjutnya adalah pembidangan ilmu pengetahuan. Biasanya UIN membaginya menjadi 5. Ada 6, yaitu matematika, ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora, terapan, dan ilmu keislaman. Membidangkan ilmu-ilmu ini sesungguhnya mengalami proses yang cukup panjang dari era Yunani hingga hari ini. Pembidangan ini tidak ada maksud sebenarnya kecuali hanya mengelompokkan objek kajian begitu. Dan nanti kita akan bertemu pada berbagai perspektif tentang apa yang bisa dikaji karena perbedaan pembidangan ini, kemudian bagaimana cara mengkaji dan paham-paham kebenaran tentang dalam kajian-kajian itu, yang sebenarnya satu sama lain bisa saling mempengaruhi. Dalam hal ini misalnya yang paling kuat adalah ilmu alam. Ilmu alam itu mempengaruhi ilmu sosial, ilmu humaniora, bahkan dia menjadi ilmu basic dalam ilmu terapan, dan juga mempengaruhi ilmu-ilmu keislaman. Karena itu nanti kita akan berhadapan dengan paham-paham tentang kebenaran di dalam pembidangan ilmu, di mana antara ilmu alam dan ilmu sosial saling mempengaruhi misalnya begitu. Khusus dalam bidang pembidangan matematika, kita tidak akan sampaikan dalam slide ini ya, karena mungkin akan memakan waktu yang cukup lama, tetapi perdebatan tetap sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Ada paham-paham yang banyak. Misalnya di sana ada paham namanya paham realisme. Di dalam matematika, paham realisme itu hampir sama dengan paham realisme dalam ilmu alam dan juga ilmu sosial. Gitu. Misalnya begini, matematika itu ada salah satu pahamnya bernama realisme. Realisme itu mengatakan bahwa apakah bilangan-bilangan dalam matematika itu sesungguhnya ada dan real secara wujud begitu dan terlepas dari pikiran manusia. Maksudnya begini, kalau andaikan saja bila objek-objek kealaman atau objek-objek fisik yang jumlahnya 5 itu dihilangkan di dalam dunia ini atau hilang dari dunia ini, apakah sesungguhnya angka 5 itu masih ada begitu? Atau pertanyaannya begini misalnya, apakah angka 5 itu sesungguhnya ada di luar wujud pikiran kita, di luar tidak bisa kita jangkau, dia ada nyata di luar dunia pikiran kita atau tidak? Itulah paham realisme atau yang kemudian yang bertentangannya adalah paham nominalisme. Nominalisme mengatakan bahwa sesungguhnya angka-angka itu hanyalah cara mudah pikiran kita membilangkan dunia ini dengan angka-angka begitu. Tapi sesungguhnya angka-angka itu sendiri tidak ada. Itu hanya cara kita saja. Konstruksi pikiran kita hanya dalam membilangkan bilangan-bilangan itu. Termasuk nanti ada teori tentang teori ketakterhinggaan begitu. Apakah bilangan itu habis pada bilangan tertentu? Ya, jadi tidak ada bilangan yang lepas dari pikiran kita. Misalnya 10 bagi 3 itu adalah 3,33 dan seterusnya sampai tak terhingga, sampai bilangan asli itu habis. Tapi bilangan yang 3,3 dan seterusnya itu tidak akan habis, atau sesungguhnya tidak begitu. Jadi itulah matematika. Nanti akan disampaikan dalam kesempatan-kesempatan lain yang memungkinkan.
kita masuk ke dalam ilmu pengetahuan alam. Di dalam ilmu pengetahuan alam, kita menemui definisi bahwa ia adalah description and prediction and understanding of natural phenomena based on empirical evidence from observation and experimentation. Nah, ini sudah kita sampaikan tadi di kamus-kamus, berarti intinya bahwa kamus-kamus itu sesungguhnya yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan kealaman. Jadi natural phenomena based on empirical evidence, di mana empirical evidence itu adalah observasi dan eksperimentasi. Ya, cabang-cabangnya ada dua. Yang pertama adalah life science atau ilmu tentang makhluk hidup. Nah, ini bisa ada biologi dan zoologi. Kemudian physical science, ilmu tentang yang fisik-fisik. Nah, ini macam-macamnya ada fisika, kimia, astronomi, kemudian ilmu bumi dan juga material sciences. Nah, metodenya ada dua, yaitu peer review dan satu lagi repeatability of findings. Jadi penemuan-penemuan itu bisa uji ulang dan tidak hanya diuji oleh dirinya sendiri tapi diuji oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Ya, dua metode ini sebenarnya metode lanjutan dari metode yang tadi sudah kita sampaikan. Di dalam dunia modern ini kita menemukan pengetahuan itu sesungguhnya berangkat yang pertama dari objek material atau objek fisik, kemudian lewat pencerapan panca indera yang kita sebut sebagai eksperimentasi, yang kita sebut sebagai observasi, kemudian dari observasi itu memunculkan hipotesis atau prediksi. Tadi ada prediksi tadi, mana itu? Nah, itu prediksi, memunculkan prediksi, deskripsi, prediksi, and understanding. Jadi memunculkan prediksi atau hipotesis. Nah, kemudian hipotesis itu diuji, dieksperimenkan. Apabila hasil dari hipotesis itu sama dengan hipotesis, maka ia akan berlanjut untuk menjadi sebuah karya ilmiah hasil penelitian, kemudian dikirim ke jurnal ilmiah atau majalah ilmiah. Kemudian disitulah ada prosesnya yang namanya peer review atau murojaah oleh ulama-ulama lain atau oleh saintis-saintis lainnya. Setelah itu kemudian diterbitkanlah, ya, kalau dia diterima maka diterbit menjadi artikel ilmiah, dikonsumsi oleh banyak orang. Setelah itu nanti akan mengalami proses lagi, yaitu proses repeatability of finding atau reproducibility. Jadi dia bisa direproduksi oleh saintis-saintis lain. Kalau nanti oleh saintis-saintis lain diproduksi dan hasilnya sama, maka akan muncul sebuah teori atau nadharia atau law yang lebih tinggi law. Gitu. Scientific theory akan muncul scientific theory, di mana teori ini adalah merupakan hasil dari sekian panjang proses aktivitas ilmiah tadi itu. Ya. Dalam membicarakan tentang ilmu-ilmu fisik yang berangkat dari observasi dan eksperimen tadi, kita berhadapan pada paham-paham. Paham itu adalah salah satunya adalah paham induktivis. Induktivis itu biasanya didefinisikan oleh mahasiswa itu menarik kesimpulan dari yang kecil-kecil menjadi yang besar. Gitu. Ini definisi secara mudah saja. Tapi begini, bahwa induktivis itu berangkat dari dunia material, ya, bahwa induktivis itu berangkat dari objek yang positif, yang observable, yang bisa diobservasi, begitu. Ya, ini observable itu syarat dari induktivis, ya. Kemudian dari yang observable itu disimpulkan sebuah pernyataan, ya. Pernyataan itu adalah pernyataan dari fakta tunggal, begitu. Misalnya saya melihat burung gagak itu berwarna hitam, maka saya menyimpulkan sebuah pernyataan bahwa burung gagak itu berwarna hitam. Nah, kata-kata burung gagak berwarna hitam itu adalah sebuah pernyataan tunggal dari fakta tunggal, ya. Kemudian saya meneliti lagi, ada burung gagak yang lain, dan warnanya hitam semua. Maka semakin kuat saya menyimpulkan, karena saya sudah mengumpulkan berbagai fakta tunggal dari berbagai variasi keadaan, maka muncul sebuah teori, yang teori itu diambil dalam proses generalisasi, karena dari fakta tunggal yang banyak itu muncul sebuah teori yang memayungi semua fakta tunggal. Itu namanya adalah proses generalisasi. Itulah yang dimaksud dengan induktivisme. Jadi semua ilmu pengetahuan itu sebenarnya berangkat dari fakta tunggal, lewat observasi, mengumpulkan fakta tunggal yang banyak, kemudian menyimpulkan sebuah pernyataan yang general yang memayungi semua fakta tunggal. Itulah induktivisme. Nah, kemudian induktivisme ini dikritik oleh aliran berikutnya, karena ternyata induktivisme ini mengidap banyak kelemahan. Salah satunya begini, bahwa ternyata induktivisme itu bekerja di dalamnya logika. Ada yang bekerja di dalamnya itu yaitu logika.
Jadi keistimewaan ilmu pengetahuan itu dia punya daya untuk memprediksi, tadi itu kita sampaikan, punya daya untuk meramalkan sesuatu yang akan datang gitu. Jadi misalnya saya tadi sudah meneliti burung gagak, semua burung gagak berwarna hitam, kesimpulan penelitian saya atas sekian burung gagak begitu. Maka saya menyimpulkan bahwa semua, kata-katanya ya, semua burung gagak itu berwarna hitam. Maka andai kata besok atau kapanpun nanti saya akan disuguhi burung gagak dan ditanya oleh orang lain, burung gagak yang saya punya itu warnanya apa, tidak usah saya lihat, saya sudah bisa menjawab bahwa burung gagak dia adalah warnanya hitam. Itu adalah kemampuan untuk memprediksi atau meramal bahwa burung gagak yang belum saya teliti itu saya sudah bisa katakan bahwa dia berwarna hitam. Itulah kemampuan meramal, daya prediksi ilmu pengetahuan itu. Nah, karena itu maka sesungguhnya bermain di dalam logika, di dalam induktivisme itu logika, di mana logika itu sudah kita pelajari dulu bahwa logika itu sebenarnya berangkat dari pemikiran. Pemikiran itu berangkat juga dari teori. Karena itu induktivisme itu sesungguhnya bukan dari fakta tunggal, dari fakta yang observable, bukan, tapi dari teori. Jadi teori yang kita punya itu memengaruhi terhadap upaya untuk memprediksi fakta tunggal baru yang akan kita telaah, yang tidak perlu kita telaah, tapi kita sudah punya teori di dalamnya. Jadi kalau semua gagak berwarna hitam, saya punya gagak, maka kesimpulannya adalah gagak saya berwarna hitam. Semua gagak berwarna hitam, si dia punya burung gagak, maka saya bisa memprediksi dan tidak usah saya lihat burung gagak dia berwarna hitam. Itu artinya bahwa bermain di situ prinsip-prinsip logika. Padahal prinsip-prinsip logika adalah permainan otak atau rasio. Karena itu induktivisme mengidap rumah. Yang kedua adalah bahwa induktivisme ini ketika ditanya, lalu seberapa banyak fakta tunggal yang harus dikumpulkan sehingga kita bisa menyimpulkan sebuah ilmu pengetahuan, sebuah postulat atau sebuah teori begitu, maka jawabannya tidak ada ya. Jawabannya ya akhirnya muncullah yang kedua ini, falsifikasionisme. Jadi andai saja, sudah tidak usah bertanya berapa banyak gagak yang atau fakta tunggal yang saya himpun begitu, tapi begini saja, buktikan sebaliknya. Kalau kamu bisa membawa burung gagak yang berwarna putih, maka teori saya semua burung gagak yang berwarna hitam akan batal dengan sendirinya. Itulah maka ilmu pengetahuan, prediksi-prediksi itu harus bisa diuji kebalikannya. Kalau dia tidak bisa diuji kebalikannya, itu dia bukan ilmu pengetahuan. Atau kalau dia bisa diuji kebalikannya, tetapi bahwa ada fakta tunggal yang bertentangan dengan yang sedang kita prediksikan untuk diuji kebalikannya itu, maka prediksi atau calon dari ilmu pengetahuan atau kandidat dari teori ini menjadi batal. Jadi ada dua. Kalau ada kandidat teori, dia tidak bisa diletakkan di meja falsifikasi, maka dia otomatis batal. Yang kedua, dia bisa diletakkan di meja falsifikasi, tetapi dia dihadapkan pada fakta tunggal lain yang berhadapan atau yang berbeda dengan kandidat teori ini, maka teori itu juga gugur, dia akan tumbang. Itulah falsifikasi. Maka kemudian dari falsifikasi ini muncul program research Lakatos. Jadi ini misalnya begini, kalau dulu ada, masih dalam natural science yang cukup panjang ya, kalau dulu itu ada bumi itu sebagai pusat tata surya, maka muncul pendapat baru oleh Copernicus dan saintis-saintis berikutnya itu kan itu melawan, kan itu falsifikasi terhadap teori sebelumnya, yaitu bumi itu sebagai tata surya, pusat tata surya. Jadi Copernicus bilang bahwa bumi ini bukan pusat tata surya, tetapi dengan dengan bukti-bukti, dengan penjelasan-penjelasan, dengan observasi dan eksperimentasi yang dia lakukan itu tidak cukup meyakinkan semua saintis pada waktu itu. Dia butuh hampir sekitar 100 tahun untuk sampai pada teori di mana teori itu berubah dari bumi sebagai pusat tata surya menjadi bumi bukan pusat tata surya itu. Karena itu Emil Lakatos menyanjurkan bahwa perlu adanya penelitian terus-menerus ya, itu yang sangat rasional sehingga ilmu pengetahuan itu bisa berkembang. Itulah kemudian kita kenalkan juga oleh pergeseran paradigma. Jadi natural science itu sesungguhnya kebenarannya tidak hanya dibangun berdasarkan observasi dan eksperimen, peer review dan juga tadi repeatedly of finding, tetapi ternyata perkembangan ilmu pengetahuan itu ada di dalamnya unsur-unsur sosial. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat sosiologis. Ya, buktinya tadi itu bahwa Copernicus itu tidak bisa langsung diterima teorinya bahwa bumi ini bukan pusat tata surya. Karena apa? Karena kesepakatan, karena paradigma yang ada di tengah-tengah saintis pada waktu itu. Jadi
yang namanya ilmu pengetahuan itu benar tidaknya juga dipengaruhi oleh kesepakatan-kesepakatan sosial atau yang kita sebut sebagai paradigma, itu bagaimana cara orang memandang sesuatu, bagaimana cara orang memandang ilmu pengetahuan itu. Makanya dalam hal ini kita sampai pada kenyataan bahwa kadang yang dulunya dianggap ilmu pengetahuan yang benar, maka pada saat yang lain ia akan tumbang. Jadi timbul dan tenggelam teori dalam ilmu-ilmu alam ini biasa. Gitu. Kemudian muncullah objektivisme. Jadi untuk mengantar pergeseran paradigma itu muncullah objektivisme. Kita kembali kepada objek. Gitu. Ada teori anarkistis Feyerabend. Ya. Kemudian ada realisme dan instrumentalisme, dan ada realisme non representatif. Yang terakhir saya akan sampaikan sedikit bahwa banyak dunia di dalam seluruh jagat raya ini yang unobservable, ya, tidak bisa diobservasi. Nah, kenyataannya adalah menurut paham aliran realisme non representatif ini adalah bahwa ia itu nyata, berwujud, dan lepas dari pikiran kita. Ia ada apa adanya oleh dirinya sendiri dan lepas dari pikiran kita, artinya tidak bisa kita jangkau begitu. Tetapi ini sebagai kritik sebelumnya, yaitu realisme yang sebelumnya itu dia bilang non representatif. Jadi persoalan bahwa objek-objek itu ada di luar pikiran kita setuju, tetapi kita sampai pada kesimpulan bahwa biarkan objek-objek yang lepas dari pikiran kita itu begitu kita terima begitu, tetapi yang menjadi pembahasan kita adalah seberapa kita bisa sampai kepada objek yang non observable itu, bukan seberapa kita bisa menjelaskan objek-objek yang non observable itu. Itulah realisme non representatif.